Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Atalah dengan NIM 2023 31327. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari proposal yang sudah saya buat yang berjudul tentang pembuatan software aplikasi pemandu digital pada kebun binatang. Yang pertama, latar belakang. Metode penyampaian informasi tradisional seperti papan informasi ataupun brosur seringkali terbatas dalam memberikan pengalaman yang mendalam dan menyeluruh. Dengan demikian, perkembangan teknologi, terutama di bidang perangkat lunak dan aplikasi digital, terdapat peluang besar untuk meningkatkan pengalaman pengunjung melalui solusi digital yang inovatif. Aplikasi pemandu digital pada kebun binatang dapat menjadi jawaban atas kebutuhan ini. Aplikasi tersebut dapat memberikan informasi tentang satwa, habitat, jadwal kegiatan, hingga peta lokasi secara interaktif. Selain itu, integrasi fitur seperti panduan audio, pemanduan edukasi, dan rekomendasi rute dapat membuat pengunjung dari kebun binatang lebih menarik dan mendidik. Selanjutnya, rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama ialah bagaimana cara merancang sebuah sistem aplikasi pemandu digital untuk kebun binatang yang dapat memenuhi kebutuhan pengunjung dengan efektif dan efisien. Yang kedua, bagaimana aplikasi digital dapat membantu pengelola kebun binatang dalam menyampaikan informasi, mempromosikan pelestarian satwa secara efektif. Dan yang ketiga, apa saja fitur yang perlu dikembangkan untuk memastikan aplikasi pemandu digital mampu memenuhi kebutuhan pengunjung dari berbagai kalangan. Tujuan dari proyek ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pengembangan perangkat lunak untuk mendukung operasional kebun binatang secara efisien. Yang kedua, meningkatkan pengalaman pengunjung serta membantu manajemen data satwa dan pengelolaan sumber daya manusia. Untuk tujuan proyek ini sendiri, di sini di poin pertama yaitu pengembangan perangkat lunak untuk mendukung operasional, karena nanti di software ini memang ada suatu fitur yang bisa memesan tiket secara online, membayar dengan online secara manual dengan aplikasi. Itu yang dapat membantu mendukung operasional kebun binatang. Selanjutnya, fitur utama dalam pengembangan software ini yaitu fitur mobile. Jadi aplikasi untuk perangkat mobile yang menyediakan fitur peta, informasi satwa, jadwal acara, dan tiket digital. Kedua, informatif. Pemberian informasi tentang jadwal kegiatan atau acara di kebun binatang dan menampilkan deskripsi fakta menarik, habitat asli, dan satuan konversi setiap satwa. Dan yang ketiga, manajemen satwa. Aplikasi ini juga dapat mencatat data satwa seperti nama, spesies, status kesehatan, dan lain-lain. Dan yang kedua, manajemen satwa ini dapat juga memantau kesehatan dan perawatan rutin seperti jadwal vaksinasi ataupun pemeriksaan kesehatan. Untuk tim pengembang dari aplikasi ini sendiri terdapat 4 tim pengembang. Yang pertama, project manager yang bertanggung jawab untuk koordinasi pengelolaan waktu anggaran dan sumber daya. Yang kedua ada developer front end dan back end yang bertanggung jawab untuk mengembangkan aplikasi antarmuka dan database. UI UX designer yang dimana kita bertanggung jawab untuk desain antarmuka atau user interface pengguna dan pengalaman pengguna atau user experience. Dan yang terakhir, tester yang bertanggung jawab untuk pengujian fungsionalitas sistem, pengujian keamanan, dan keamanan performa. Keuntungan dari pengembangan aplikasi ini ialah yang pertama dapat meningkatkan pengalaman pengunjung. Dengan adanya software ini, pengunjung dapat memiliki pengalaman yang lebih dalam mengunjungi kebun binatang. Gitu. Yang kedua ada pengolahan data yang lebih baik. Dengan aplikasi ini juga keuangan, data yang masuk juga dapat dikontrol lebih baik, efisiensi operasional, dan penghematan jangka panjang. Selanjutnya, terdapat daftar rencana kegiatan, prasyarat, dan waktu pelaksanaan. Jadi, pada proyek ini kita melakukan total durasi itu 89 hari, yang mana di hari pertama kita melakukan administrasi dan pertemuan awal. Di hari kedua, survei dan wawancara kebutuhan berdurasi 5 hari. Di yang ketiga ada analisis kebutuhan sistem selama 7 hari.
yang mana ini memiliki syarat untuk menyelesaikan proyek nomor 2. Selanjutnya, yang berikutnya ada penyusunan rancangan sistem, memiliki durasi 10 hari, lalu ada desain UI UX, durasinya 12 hari, pengembangan aplikasi coding, durasinya 20 hari, pengadaan perangkat keras dan server, 5 hari, instalasi server, 10 hari, uji coba aplikasi selama 7 hari, pelatihan operasional selama 5 hari, finalisasi dokumen 3 hari, peluncuran aplikasi, dan penutupan proyek. Selanjutnya yang ada rencana dan anggaran biaya proyek. Jadi ini RAB dari proyek pengembangan software kebun binatang ini. Yang pertama ada PM yang memiliki jumlah kuantitinya itu ada 3 PM, yang dimana harga pembayaran untuk setiap project manager yaitu 25 juta. Kita kali 3 setiap project manager mendapat 25 juta, maka hasilnya 75 juta. Lalu ada analisis memiliki jumlah 4 kuantitinya, dikali 20 juta menjadi 80 juta. Lalu ada programmers, ada 6 orang, dikali 18 menjadi 108 juta. Lalu ada UI UX designer, memiliki jumlah 2 orang, yang dimana per orang dibayar dengan 15 juta, dikalikan 2 jadi 30. Dan yang terakhir ada tester, 12 juta dikali 1 orang. Jadi semuanya memiliki total 305 juta. Lalu untuk pembelian perangkat seharga 150 juta, ini biaya di luar personil. Lalu ada pelatihan project 50 juta, dokumentasi 20 juta, dan memiliki subtotal dari biaya personil dan non-personil sebanyak 220 juta. Sebanyak 525 juta. Dan ada PPN sebanyak 11%, maka total keseluruhan menjadi 582 juta 750 ribu. Dan terakhir, penutup dengan fitur-fitur interaktif, navigasi yang mudah, serta konten edukatif yang menarik, aplikasi ini diharapkan mampu menjadi solusi modern yang menjawab kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang cepat dan praktis. Selain itu, sistem ini juga berpotensi meningkatkan daya tarik kebun binatang sebagai destinasi wisata edukasi yang ramah teknologi. Mungkin presentasi dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.